Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Divine Ekron Manual, serahkan padaku. Oke guys, dikit ralat. Namanya tuh Divine Ekron Manual. Dari tadi penyebutannya beda, soalnya dari translatannya tuh agak aneh. Berubah-berubah. Entah C-nya hilang, entah H-nya hilang. Jadi dari tadi Mimin nyebutnya Acheron, tapi ini muncul Ekron cara nyebutnya kalau bahasa Inggris. Jadi mulai sekarang Mimin panggil Divine Ekron Manual. Divine Ekron Manual, serahkan padaku. Hah? Kenapa kau bisa tahu? Siapa kau sebenarnya? Orang mati nggak perlu tahu. Lalu Lu Chen langsung mengambilnya. Tidak, sekarang pergilah ke tempatmu. Hei, itu milikku. Dalam hati Suyu, kau punya kesempatan untuk menjadi kaisar, tapi kau malah menjadi anjing sekarat. Lalu si Lu Chen langsung membunuhnya. Sistem memberitahu anak beruntung Suyu telah mati. Seluruh hadiah telah jatuh. Selamat, Anda mendapatkan Divine Ekron Manual Pa Shancing Penumbuk Seram. Selamat, Anda mencapai 50.000 villain point. Barang keberuntungan telah dideteksi. Dapat berkultivasi, membutuhkan 20.000 villain points. Ini yang memicu keberuntungannya selama ini. Sudah kutunggu-tunggu. Kultivasi. Sistem memberitahu perkembangan kultivasi Divine Ekron Manual 5%. Skill yang dipelajari Ekron Touch, dalam kurung soul terpecah dengan sentuhan jari. Jadi ini jalan menjadi kaisar. Sekarang kita melihat nih di dalam Divine Ekron Manual, aku bisa merasakan jalan menjadi kaisar di depan mata. Keren banget. Sekarang kita pergi ke atmosfer sekte Celestial Feather. Di dalam sekte, tekanannya apa mungkin serangan dari Life Death Level Cultivator datang dari istana yang mulia? Apa mungkin dia... Si pemimpin sekte datang, tapi si penjaga bayangan menahannya. Si penjaga bayangan berkata, yang mulia sedang berkultivasi, nggak ada yang boleh masuk. Baik, dalam hati si pemimpin, kultivasinya lah yang membuat semuanya seperti ini. Wah, apa ini esensi keahlian? Dalam hati penjaga bayangan, yang mulia makin sulit dibaca. Kira-kira beliau mendapat keahlian baru apa? Dalam hati si pemimpin sekte, dia bisa mencapai keahlian mirip Abichna, anaknya kaisar. Emang menyeramkan. Sekarang kita pergi nih di dalam Divine Ekron Manual. Kita melihat Lu Chen ada di dalam. Air ini dengan mudah bisa menghancurkan barang purple rankku. Harta Supreme emang keren. Tiba-tiba seseorang berkata, kau jelata yang gak layak untuk menerima kekuatanku. Kalau mendekat, kau akan mati, Raja Ekron. Kau udah mati ribuan tahun yang lalu. Masih berpikir kalau kau penguasa, Rakyat jelata berani mengejekku. Dan si Raja Ekron menyerang ke arah Lu Chen. Pak, waktu udah berubah. Lalu si Lu Chen memunculkan wujud sebenarnya, naga Elden. Oke, lepaskan. Kerennya. Kita melihat Lu Chen sepertinya berhasil menahannya. Kau mendapat tenaga naga. Tentu saja kau sesombong ini, tapi untukku kau hanya badut. Si Raja Ekron menyerang lagi. Dalam hati Lu Chen, dia sangat kuat untuk cercahan arwah. Jadi ini kekuatan kaisar. Kau gak akan bisa mengalahkanku dengan mudah. Kau dewa demon. Gak mungkin. Dewa demon seharusnya jatuh saat pembahasan dewa kaisar immortal. Kau seharusnya beristirahat setelah kematianmu. Kuucapkan selamat tinggal pada arwahmu. Dan Cao Fang langsung menyerangnya. Beraninya kau menggunakan taktikku melawanku. Gak.
Gak mungkin, aku kaisar. Mustahil kau mengalahkanku. Tuan, waktu sudah berubah dan Lu Wuchen berhasil mengalahkannya. Kekuatan kaisar keren dan sekarang semuanya menjadi milikku. Lalu kita melihat nih, ada sesuatu yang muncul. Dalam hati Lu Wuchen, aku masih belum mahir mengontrol kekuatanku. Aku harus lebih baik lagi. Di besoknya, oh jadi ini sepertinya Lu Wuchen berkultivasi kali ya. Besoknya, jadi ini, jalan ke Ikron. Hidup dan mati hanya dalam satu pikiran. Bagus, jalan ke Ikron pasti membantu, tapi nggak seberapa tanpa kemampuan kultivasiku. Kukira aku masih harus mendapat lebih banyak poin villain nantinya. Apa yang Lin Feng lakukan saat ini? Seseorang berkata, Yang Mulia, kami menemukan jejak Lin Feng di luar kota Liyuan. Habislah kita, nggak bisa. Aku nggak kuat lagi, kita akan mati di sini. Nggak bisa bertahan lagi. Kita melihat ada sekumpulan orang yang sedang bertarung melawan sebuah monster. Bertahanlah, saat kakak Lin sampai, dia akan menyelamatkan kita. Lalu seseorang melemparkan talisman ledakan ke si monster itu dan terjadi duar sebuah ledakan. Jangan khawatir semuanya, aku tiba. Ternyata Lin Feng datang. Kakak Lin udah tiba. Kakak Lin sangat kuat. Kakak Lin, kau akan membawa mayatku kalau kau datang sedikit terlambat. Iya. Dalam hati Lin Feng, kau cuma ingat jasaku kalau aku datang dalam masa paling sulit. Lin Feng berkata, baiklah, seluruh monster mekaniknya sudah dihancurkan. Kalian harus bergegas mengumpulkan barang berharga. Kak Lin, aku akan pulang hari ini. Keluarga Lei adalah saudara. Aku harus memberi pelajaran pada pangeran itu untukmu. Lin Feng merespon, kau janji demi persaudaraan kami karena kesamaan kita. Kita saudara. Pangeran Celestial gak bisa menyebabkan masalah untukku. Aku sekarang lebih hebat darinya. Dalam hati Lin Feng, aku menguasai 2 talisman dan level kultivasiku mencapai level cakra. Kubunuh kau, pangeran sialan. Lalu kita melihat nih, di lehernya ada sesuatu. Itu adalah ngengat sutra beracun yang dikirim Lu Wuchen saat dia jadi dia buka toko shop sistem, terus nemu ngengat beracun. Nah tuh, kalau kalian inget pasti inget deh. Sekarang kita pergi nih ke kediaman Lei. Ayah, aku pulang. Dalam hati orang ini, betapa kerennya dia. Gak hanya terlihat berwibawa, tapi juga membuatku gugup hanya dengan melihatnya. Ayahnya berkata, Tian-er, kesini. Siapa pangeran? Pangeran, Lu Wuchen. Plak, si Tian-er ditampar. Si bodoh, kenapa kau memanggil nama pangeran cuma dengan namanya, ha? Lu Wuchen berkata, anaknya Master Lei sangat berterus terang. Jangan lupa tugas yang kuberikan. Jangan khawatir yang mulia. Keluarga Lei akan berusaha keras mencari Lin Feng. Dalam hati si ayahnya, berarti itu si Master Lei. Dalam hati si Master Lei, kalau kita bisa membantunya, keluarga Lei artinya bisa berbuat baik ke Celestial, gunung, dan laut. Akan sangat membantu di kemudian hari. Ayah, Lin Feng adalah saudaraku. Bagaimana bisa aku menangkapnya? Oh, kau tahu Lin Feng? Di mana dia? Tak akan kukatakan. Anak sialan, berlutut kau. Lin Feng orang baik yang berhak punya pengikut. Lebih baik aku mati daripada mengkhianatinya. Gak perlu memaksanya. Master Lei, aku punya seseorang yang bekerja dalam hal ini. Oh tidak, sudah berakhir. Anaknya bertanya, ayah, ada apa denganmu? Dia cuma pangeran. Kita keluarga lama. Kenapa harus takut padanya? Hah? Apa itu? Menakutkan. Itu lihat, langitnya berubah. Enggak. Mama, aku mau pulang. Keluarga lama. Di hadapan Celestial Court, kita cuma semut. Dan akhirnya, kotanya pun dihancurkan oleh telapak tangan itu. Berita kalau hancurnya keluarga Lei akan beredar dengan cepat dan akan memberinya sakit kepala yang besar kali ini. Lin Feng berkata, Wang He, kau berusaha keras hari ini. Kau akan mendapat setengah dari monster itu. Wang He merespon, kakak Lin baik. Kau layak mendapat pengikut. Seseorang berkata, Lin Feng beraninya meremehkan pangeran dan membuat keluarga Lei hancur, tapi masih berani memanipulasi orang lain. Seseorang harus dibawa pergi nih. Aku gak akan mengurusmu kali ini. Tapi kalau kau berani menghubungi Wang He lagi, cuma kematian yang akan menunggumu. Hah? Lu Wuchen, lagi-lagi kau. Mendengar itu, yang lain juga kabur. Keluarga Lei habis dalam sehari. Ada permusuhan antara kakak Lin dan juga Lu Wuchen. Kita akan mati kalau tetap mengikutinya. Ayo pergi. Sialan. Sebelumnya semuanya berpura-pura baik padaku, dan sekarang kalian menusukku dari belakang. Akan ada hari saat aku membunuh kalian semua. Sistem memberitahu, semuanya mengkhianati Lin Feng. Keberuntungan minus 100, poin villain host plus 2000. Dalam hati Lu Wuchen, cuma waktu yang bisa memberitahu keloyalan seseorang. Sepertinya aku terlalu tinggi memandangmu, Lin Feng. Yang mulia, kita melihat Qing Han datang. Lu Wuchen bertanya, apa penghancuran keluarga Lei menakutimu? Qing Han menjawab, aku yakin Yang Mulia punya alasan sendiri. Dibanding keluarga Lei, aku kira Yang Mulia terlalu baik ke Celestial Feather atau ke
sekte bulu. Aku akan meninggalkan sekte Celestial Feather. Apa kau mau ikut? Tapi aku cuma kultivator. Apa aku memenuhi syarat? Lu Chen merespon, jangan merendahkan diri, Ching Han. Ching Han melanjutkan, kalau yang mulia gak keberatan, aku akan mengikuti yang mulia selamanya. Oke, nih, Lu Chen berkata, oke nih, ambil giok ini sebagai hadiah. Ternyata barang itu adalah skill metode pedang. Ching Han berkata, ini metode kultivasi Heaven. Terima kasih yang mulia. Ting, sistem memberitahu Su Ching Han, loyalty 100%, double hadiah, poin villain plus 8.000. Pengingat, menaikkan loyalty pada pelayan dan murid host akan dihadiahi poin villain yang double dan kotak misteri. Oh, permainan baru. Aku harus mendapat banyak pelayan dan disiplin nantinya. Itu dalam hati ya, gak ngomong langsung. Sekarang kita harus pergi nih ke perbatasan 1000 realm. Seseorang berkata, itu yang ada di atas burung tuh. Ada seorang wanita, dia berkata, Lu Chen, dia cuma pangeran, berani menghancurkan tanah suci keluarga lama. Kami, Gunung Chongqi, sekte kuno, bertanggung jawab atas 1000 realm dan di bawah perintah banyak kaisar. Kau punya ayah kaisar yang mendukungmu. Aku akan memberimu pelajaran kali ini. Kita melihat gadis ini adalah murid utama Gunung Chongqing, Luo Mengying. Oke, namanya Luo Mengying, lahir sebagai dewi, saudari tiri dari Lin Feng. Hei, itu apa kau dengar? Gunung Chongqi memburu pangeran. Iya, aku nggak salah kan? Gunung Chongqi, mereka turunan immortal dan dewa kuno. Talenta mereka sangat tinggi. Ini jadi pertunjukan yang bagus. Habislah Lu Chen. Sekarang kita kembali ke sekte Celestial Feather atau yang sekte bulu tuh. Ternyata Luo Mengying pergi ke sana. Lu Chen, kau membantai berbagai orang suci dan keluarga. Kau banyak melakukan tindak kriminal. Kau harus mengikutiku ke Gunung Chongqi untuk menebus dosamu. Konyol, beraninya kau bicara kasar ke pangeran. Gunung Chongqi mewakili hukum langit, bertanggung jawab atas aturan. Pangeran bukanlah siapa-siapa. Dan si Ching Han diserang. Astaga, dia terlalu kuat. Tapi si Lu Chen langsung menangkapnya. Gunung Chongqi setinggi itu kah? Dalam hati Luo Mengying, jadi dia Lu Chen, energi yang menakutkan. Aku cuma merasakan energi seperti ini saat bersama guruku. Ting Luo Mengying, Chongqi, murid utama pemimpin sekte gunung, berdarah kuno, lahir dewi, saudara tirinya Lin Feng. Dalam hati Lu Chen, dia orang terakhir yang bisa diandalkan Lin Feng. Sepertinya aku harus membuatnya kecewa terhadap Lin Feng. Lu Chen berkata, ini tanah gunung dan laut Celestial Court. Siapa kau berani menyuruh-nyuruhku? Kau turun kemari. Dan si Luo Mengying ditangkap dan langsung dihantam ke tanah. Kau membunuh orang gak bersalah. Kau berdosa. Lu Chen membalas, membunuh orang gak bersalah. 800 tahun yang lalu, ketua sekte naga aliran kehilangan akalnya dan Gunung Chongqi mengirim orang untuk membunuhnya. 33.000 murid mati saat itu. Apa mereka gak bersalah? Gak mungkin. 700 tahun yang lalu, dua sekte terbesar berkelahi dan Gunung Chongqi mencoba menghentikannya, mengakibatkan kematian dan luka-luka pada jutaan manusia. Apa mereka juga gak bersalah? Jumlah kematian oleh Gunung Chongqi gak terhitung jumlahnya. Katakan, siapa yang membunuh orang gak bersalah? Dalam hati Luo Mengying, apakah yang dikatakannya benar? Sekarang, ingatkan lagi, apa gunanya Gunung Chongqi di sini? Lu Chen membalas, gak bisa bicara. Jadi artinya, kau kesini untuk menggangguku. Ini salahku. Tapi saudara tiriku Lin Feng, dia orang baik-baik. Kenapa kau mau membunuhnya? Yao Chen berkata, Lin Feng cari gara-gara dan mencoba membunuh yang mulia. Semua orang tahu itu. Gak mungkin, ini mustahil. Dalam hati Luo Mengying, jadi dia anak Santo Mu Yao Chen. Lin Feng benar-benar dekat dengannya. Tapi kenapa dia ada di pihak Lu Chen? Yao Chen melanjutkan, yang mulia berbaik hati dan hanya mau dia di penjara. Tapi dia kabur, menjelekkan nama yang mulia kemanapun dia pergi. Luo Mengying membalas, gak mungkin, itu mustahil. Mania Lin Feng terlalu dalam, bisa menyebabkan chi deviasi. Kalau kau gak percaya, kau bisa pergi cari tahu sendiri dan tanya kebenarannya. Oke, aku akan cari tahu. Gak akan kubiarkan kalau kau berbohong. Oke, akan kutunggu. Ting, Luo Mengying mulai curiga pada Lin Feng. Keberuntungan Lin Feng minus 50. Dalam hati Luo Chen, cuma berkurang 50 poin. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Domain Taosu akan segera terbuka. Waktunya beraksi, ngengat sutra beracun. Lalu 3 hari kemudian, di gunung campuran elemen, kita melihat, hey ini, jadi tuh, lihat tuh, kecil banget tuh. Ada orang-orang berkumpul. Kayak semut. Seseorang berkata, ini Thousand Realm, bukan Gunung Chongqi. Seorang lagi berkata, jangan berkata apapun tentang domain kami. Pergi. Hey, aku gak peduli tentang domain. Aku sedang baik, jangan kelewatan. Dalam hati, ini Lin Feng. Dalam hati Lin Feng, itu Mengying. Apa dia mencariku? Dengan bantuannya, aku akan balas dendam. Sekumpulan sialan. Mereka para daging mati telah memperlakukan Mengying seperti ini. Tapi domainnya belum terbuka. Kalau aku mulai sekarang, ada resiko menguak diriku. Biarlah, tunggu aja. Luo Mengying berkata, aku mencari orang. Aku nggak akan menyentuh harta domain.
murid inti Luo adalah tamu Celestial Court. Perlakukan dia dengan hormat. Ternyata itu yang ngomong adalah barusan si Lu Wuchen. Selalu ada kesempatan untuk pertemuan kita. Tapi nggak kusangka menemukan murid inti Luo secepat ini. Murid inti Luo tuh Luo Mengying ya. Kan dia kan murid inti dari sektenya kan. Nah jadi murid inti Luo namanya dipanggilnya. Selama murid inti Luo tak punya niat lain, masuklah ke domain. Siapa yang mau kesempatannya? Dalam hati Mengying, aku nggak mau bilang kalau dia orang yang ramah dan baik. Kenapa Lin Feng bilang dia jahat? Antara dia dan Lin Feng pasti ada yang bohong. Lalu tiba-tiba, akhirnya domainnya terbuka. Abisnya tercinta, aku datang. Dalam hati Lin Feng, kalian semua rakyat lemah, berpikir bisa mendapatkan hartanya. Pergilah, aku akan membuat kalian tikus pencari harta. Si penjaga bayangan berkata, yang mulia, saya takut domainnya akan hancur kalau saya masuk. Lu Chen merespon, benar, kau bisa tunggu di luar. Dan Lu Chen bersama Yao Chen dan juga Qing Han, mereka masuk. Di dalam, kita melihat nih, di tempat terdalam domain Tao Su. Mati, mati, mati. Ternyata Lin Feng membunuh mereka. Orang-orang dari dunia lah. Lin Feng membunuh mereka semua. Haha. Berkat bantuan kalian, sepertinya talismannya ada di depan sana. Kultivator rendahan mau harta. Cepat pergi. Nyawamu akan kuampuni. Macan kulit hitam, gak kusangka ada Demonic Beast di domain ini. Gerakan tajammu pas untuk gunakan sebagai alat magic. Talisman penekan gunung. Dan Lin Feng langsung menyerangnya. Demonic macan kecil berani mengancamku. Lalu kita melihat si Lin Feng mulai maju nih, mendekati ke sebuah talisman. Syukurlah itu talisman Engulfing. Setelah cek pronunciation-nya bener guys, talisman Engulfing. Nah, bagus. Ini satu dari 3 inti talisman stele. Bisa menelan seluruh harta. Oh iya, Engulfing tuh artinya menelan. Yap, menelan, betul. Lalu kita melihat nih, orang-orang sedang melawan sebuah monster. Sial, aku nggak bisa bertahan lebih lama. Spiritual beast macam apa itu? Terlalu kuat. Itu Stone Beast Tao Su. Dia nggak punya kelemahan dan kemampuannya di atas life rank. Aku lemah di domain ini dan bahkan sambunganku terputus dengan master. Dalam hati Lin Feng, itu Mengying harus cari cara untuk membantunya. Tapi mungkin aku nggak bisa menang melawan life rank Stone Beast. Kalau seseorang mengambil alih domain, akan gawat. Apa aku butuh menunggu? Lalu seseorang berkata, murid Intu Luo, kita bertemu lagi. Sepertinya kau selalu di kondisi ini. Setiap kali kita bertemu, ternyata itu adalah Lu Wuchen. Kau, terima kasih. Dalam hati Mengying, dia nggak pernah menyalahkanku. Walaupun aku telah memarahinya, malah dia sering membantuku. Gak sejahat yang dikatakan kakak Lin. Lu Wuchen berkata, gak perlu berterima kasih murid Luo. Kau hanya perlu ingat janjimu padaku. Stone Beast terlalu kuat. Bahkan kalau aku menggunakan seluruh talismanku, aku nggak bisa membunuhnya. Kenapa bajingan sepertinya lebih cepat berkultivasi daripada aku? Lalu tiba-tiba si Mengying sadar. Kakak Lin Feng, udah aku cari kau kemana-mana. Akhirnya ketemu. Apa yang kau janjikan? Kau tahu kita rival. Aku nggak menjanjikan apa-apa. Kau di sini. Kenapa kau nggak menolongku saat dalam bahaya? Lin Feng membalas, enggak. Aku mau menolong, tapi keduluan dia. Aku marah karena khawatir padamu. Lu Wuchen berbahaya, dan aku takut dia menyakitimu. Dalam hati Mengying, kalau Lu Wuchen benar-benar berbahaya, lalu kau yang cuma berdiri saat aku dalam bahaya, itu apa? Mengying berkata, aku nggak apa. Ayo pergi. Lin Feng merespon, syukurlah kau nggak apa-apa. Aku punya satu-satunya peta domain. Kita bisa pergi mencari hartanya bersama. Seseorang berkata, Lin Feng punya jejak Qi Deviation. Aku takut ada masalah dengan domain ini. Lu Chen berkata, energi Demonic di mana-mana. Orang-orang akan kehilangan kewarasannya di sini. Pilih nih. Kalian simpan aja. Lalu yang mulai bagaimana? Aku nggak butuh. Dalam hati Lu Wuchen, gak hanya energi Demonic gak mempengaruhiku, aku bahkan bisa menyerapnya. Hahaha. Kalian murid Cintao, mati. Kalian semua mati. Dosa mereka nggak terlalu berat sampai harus mati. Kenapa kau membunuh mereka semua? Mereka semua murid tanah suci Cintao. Satu dosa ini aja udah cukup. Siapapun yang berhubungan dengan Lu Wuchen harus mati. Dalam hati Mengying, hah? Kenapa Kak Lin jadi sangat agresif? Talisman terakhirnya ada di sini. Setelah dikultivasi, talisman stele akan bangkit. Lu Wuchen, kau akan mati sebentar lagi. Lalu tiba-tiba si Mengying menarik baju dari si Lin Feng. Mengying berkata, tubuh spiritual umumnya lemah melawan energi Demonic. Aku nggak bisa tahan lagi. Perasaanku nggak enak di sini. Ayo kita pergi. Lin Feng berkata, aku kebanggaan anak langit, berkeberuntungan ekstrim, dan aku punya 3 talisman di tangan. Karena udah di sini, aku nggak akan kembali dengan tangan kosong. Bunuh. Hei, itu lihat talisman. Mengying merespon, bukan, itu demon. Kita melihat para tentara skeleton nih menyerang ke arah Lin Feng. Mengying, bantu aku menangkis satu. Aku akan membantumu saat aku membunuh ini. Kita melihat Lin Feng menangkisnya. Hei, apa yang kau tunggu? Bantu aku sini. Lin Feng. Mengying menahan satu nih. Dalam hati Mengying, energi demoniknya menyebar.
seperti kebakaran. Dan posisiku untuk bertarung nggak bagus sekarang. Aku nggak bisa menahannya lebih lama lagi. Lalu tiba-tiba murid inti Luo waktunya undur diri. Lalu tiba-tiba ternyata Luo Chen menahannya dan langsung menangkap Meng Ying. Dan ini muncul nih Dragon Eye. Luo Chen, lagi-lagi kau. Bagaimana bisa kau ada di sini? Ini core domain dan kau nggak akan bisa kesini tanpa peta. Hah, ya. Berkat dirimu dalam hati Lin Feng. Hah? Berkat diriku? Meng Ying, Luo Meng Ying. Jadi kau menjanjikannya untuk membawanya kemari. Kau saudariku, tapi kau mengkhianatiku. Wanita jalang. Hah? Bukan aku. Apa yang kau lakukan? Apa kau mau membunuhku? Lalu si Lin Feng menyiapkan serangan dan menyerang si Meng Ying. Tapi Luo Chen langsung menahannya dan langsung menghancurkan pedangnya. Lin Feng, apa kau gila? Dia itu saudarimu. Aku nggak bisa punya saudari yang nggak bisa konsisten. Kalian berdua pasti udah bersengkongkol dari awal. Iya kan? Siapapun yang mengkhianatiku pantas untuk mati. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!